Terkadang kita perlu melangkah jauh hanya untuk menyadari bahwa alam telah menyediakan segalanya dengan cukup. Kali ini kita mau coba salah satu aktivitas yang cukup seru di sini, ya. Aktivian kelilingin hutan yang ada di Pulau Lebong. Pemirsa, seru ya. Aktivian di sini tuh ini treknya cukup panjang dan bahkan tadi kita dari hutan ini bisa sampai ke sini nih. Sepertinya bakalan ada sunset. Wah. Oh, bisa. Bisa berenang. Pokoknya ini pengalaman yang seru kalau Anda datang ke Lebong. Perjalanan kali ini membawa saya melihat bagaimana kearifan masa lalu mampu menjaga keberlangsungan masa depan. Pagi di Libong selalu datang dengan rasa kagum akan keindahan pulau ini. Lautnya terlihat seperti kaca yang memantulkan langit, begitu jernih dan menenangkan. Tapi, Libong bukan hanya tentang berdiam diri dalam ketenangan. Di balik parasnya yang anggun, pulau ini menyimpan energi petualangan yang besar. Saatnya kita bertukar semangat dan membiarkan adrenalin mengambil alih hari ini. Hai, kali ini kita mau coba salah satu aktivitas yang cukup seru di sini, ya. Aktivian kelilingin hutan yang ada di Pulau Lebong dan katanya ini salah satu ikon dan juga salah satu trek yang paling panjang ya, aktivian di Belitung. Yuk. ATV adalah salah satu aktivitas outdoor favorit saya. ATV-an di sebuah pulau seperti ini memberikan sensasi yang berbeda. Melintasi jalur hutan yang masih asri, menembus celah pepohonan dengan trek yang menantang, hingga melewati pasir putih, sebelum akhirnya disambut cakrawala pantai yang luas. Pemirsa, seru sekali ya. Jadi di pantai ini, di Lebong, kita juga bisa ATV-an itu langsung di pinggir pantai kayak gini. Jadi ini pantainya juga airnya udah pada surut. Ini kita bisa manfaatin buat ATV. Ini juga jadi salah satu trek favoritnya wisatawan ya kalau datang ke Libong. Pemirsa, seru ya. ATV-an di sini tuh ini treknya cukup panjang dan bahkan tadi kita dari hutan ini bisa sampai ke sini nih, ke pantai yang kalau udah agak sorean dikit atau kayak gini nih, ini airnya surut dan jadi kita bisa main ATV-an. Ini suasana yang seru, tenang, dan ya ini wajib dicobain ya kalau datang ke Lebong. Wah, seru sekali pemirsa. Kalau Anda kesini, Anda juga wajib cobain ya, berpetualang ke hutan dan pesisir pantainya Libong dengan ATV. Kalau di darat, kita udah melaju di atas pasir. Kali ini kita akan menjajal laut dan membelah ombak.
Jetski Belitung akan membawa kita melihat sisi lain keindahan Pulau Libong sambil bermain jetski. Ya, kali ini kita mau cobain satu lagi ya aktivitas yang bisa kita lakuin selama kita ada di Pulau Lebong ini. Dan kali ini kita mau cobain jetskian di seputaran pulau ya. Ini juga jadi salah satu wahana sport ya yang juga banyak diminati kalau kita datang ke sini. Oke, kita udah ready dan udah ganti baju juga buat seru-seruan jetskian. Ini ngelilingin Pulau Lebong dan juga nih ngelihat panorama view-nya langsung dari air nih pemirsa. Let's go. Hai. Halo, selamat datang Bang. Terima kasih. Oke, ini udah siap untuk jetskian nih? Sudah. Oke. Ini udah oke ya? Oke, sip nih udah sip. Oke, sebelum jalan kita briefing dulu ya Bang. Baik. Oke, nanti ini ada arahan dari saya Bang. Nanti kalau kasih tanda ginyarnya satu jalur. Kalau jetskinya bermasalah atau butuh apa-apa, boleh lampaikan. Tinggal Oke? Oke, lanjut. Ya, boleh. Mengelilingi pulau dari atas air seperti ini menghadirkan sudut pandang yang berbeda. Panorama tropis terbentang tanpa batas. Setiap putaran dan lompatan kecil di atas ombak menghadirkan sensasi kebebasan yang sulit digambarkan. Menarik gas lebih dalam, memacu adrenalin, dan melaju di atas permukaan air sebening kristal dengan pemandangan alam yang luar biasa indah. Di momen ini, saya benar-benar merasa bahwa Libong memang punya banyak alasan untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Setelah petualangan yang penuh energi, kita kembali pada satu momen yang tak pernah gagal memikat. Ya, selamat datang ya di Cikas Beach. Ini udah sore dan biasanya orang-orang kalau udah di Lebong jam segini tuh 5:30 itu udah mulai bergeser ke satu tempat namanya Cikas. Di situ juga ada bar untuk ngopi gitu ya. Jadi ini akan jadi sunset moment. Yuk kita lihat, mudah-mudahan kita dapat sunset hari ini. Ya, sunset di Libong. Langit tropis yang berwarna keemasan menjadikan hari ini amat berkesan bagi saya. Ternyata di sini tuh kita nggak perlu khawatir ya buat yang suka kopi, karena di Lebong ini ada Pirates Coffee namanya di Cikas Beach ini, yang kita bisa mesen kopi sesuai juga dengan seleranya kita ya, sambil ngeliatin sunset. Menurut saya, yang bikin Libong spesial adalah bukan hanya aktivitasnya, tapi keseimbangannya. Di satu sisi, kita bisa memacu adrenalin, tapi di sisi lain, kita juga diajak untuk kembali merasakan ketenangan. Bakalan ada sunset, semoga ya. Wah, sunset pertama di Lebong. Malam menjadi waktu yang pas untuk berkumpul dan bersantai. Malam ini kita akan menikmati sajian yang sedikit berbeda. Barbekyuan, tapi semua menunya adalah vegetarian. Diolah dengan sederhana, tapi tetap menggugah selera. Ladies, ini jagung sama terong. Makasih. Hai, selamat malam. Halo, malam. Nah, pemirsa, jadi ini kita lagi barbekyuan ya malam-malam di Lebong. Jadi di Lebong ini kita punya salah satu dinner yang spesial malamnya. Jadi buat kita nggak akan lupa dan kita akan barbekyuan. Tapi ini isinya vegetarian semua ya, Kak ya? Tentu. Kita mau coba bantu bakar-bakar nih. Terong. Berarti ini jagung. Itu apa yang di situ, Kak? Ini pepes tahu. Di bawah langit malam Libong, makanan hangat dan kebersamaan seperti ini seringkali menjadi bagian lain yang cukup berkesan dari sebuah perjalanan. Ini aku taruh di sini aja. Beberapa hari di sini membuat saya jadi sadar
bahwa kemewahan sejati bukanlah tentang fasilitas, melainkan tentang kedekatan yang utuh dengan alam. Di baris ini semua. Iya. Karena mereka semua mau lihat laut. Wah, hey, thank you. Ini udah boleh langsung dimakan nggak sih? Nah, jadi ini menunya ada banyak sekali ya. Yang paling kelihatan tuh ada terong, ada jagung, terus ada ini yang aku pegang. Ini bentuknya kayak udang, tapi ini udang yang terbuat dari Tepung terigu. gandum, tepung terigu. Nah, jadi ini semuanya vegetarian dan enak-enak ya ternyata. Nah, ini dari tadi yang penasaran nih, karena belum kelihatan bentuknya. Ini kira-kira apa, guys? Ubi. Weh, ini ubi Cilembu ya, Kak? Yes. Kita coba buka ya. Wah, ada yang mau? Ini satu lagi harus dicoba ya. Enak banget. Ini terongnya tuh kayak dikasih bumbu pedes gitu ya? Ini dikasih saus barbecue, saus tiram ya, chef. Coba. Enak. Mantap, Bu. Enak. I like it. Di sini saya seperti kembali diingatkan untuk mencintai alam dengan cara yang paling sederhana. Sebuah memori yang akan selalu saya simpan rapat di dalam hati. Ininya nggak nyambung. Ya, pemirsa, kita udah sampai di Pulau Rengit ya. Ini adalah salah satu pulau di mana masyarakat yang tinggal di daerah ini juga sudah melakukan banyak sekali upaya-upaya pelestarian lingkungan ya, walaupun profesinya sebagai nelayan. Nah, kita akan melihat bagaimana aktivitas dan juga kearifan lokal masyarakat yang ada di Rengit ini. Yuk. Pulau Rengit adalah salah satu pulau kecil di Belitung. Di sini tinggal sekitar 40 hingga 50 kepala keluarga dan sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Lama nih, Bang, untuk bisa jadi. Hadirnya wisata di Libong menjadi jembatan ekonomi alternatif bagi masyarakat nelayan. Dari sekedar mencari ikan, kini mereka juga menjadi pemandu wisata yang andal. Ya, kita tadi udah sempat keliling-keliling dan kali ini kita mau ketemu sama salah satu nelayan ya. Yang beliau ini juga dengan kelompok nelayan yang lain ini menerapkan hal yang sama ya. Bagaimana profesi sebagai nelayan ini juga dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan dan bahkan ini sudah berlangsung cukup lama ya, turun-temurun. Dan kita akan coba langsung ngobrol ya. Bang Agus itu udah sama salah satu nelayan. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Kita kemana? Mari. Di saat praktek penangkapan ikan modern kerap menggunakan jaring pukat yang merusak terumbu karang, di sini sebuah kearifan tua para nelayan tetap terjaga. Masyarakat menyebutnya siro. Siro adalah manifestasi kecerdasan tradisional nelayan Belitung dalam membaca semesta. Bentuknya menyerupai pagar panjang dari bilah bambu dan kayu yang ditancapkan di dasar laut, membentuk labirin alami yang menjebak tanpa melukai. Cara kerjanya bergantung sepenuhnya pada pasang surut air laut. Sebuah tradisi yang tidak hanya mengambil hasil laut, tapi juga menjamin keberlangsungan ekosistem hingga masa depan. Iya, jadi pemirsa, ini juga jadi salah satu aktivitas ya yang bisa dilakukan kalau ke Lebong. Kita bisa melihat gimana nelayan di sini sejak dulu ini juga sudah melakukan cara-cara yang sama sekali tidak merusak alam. Ini kearifan yang ada di Belitung yang mudah-mudahan ini bisa terus lestari ya. Ya. Ini sebenarnya kalau dalam kearifan lokalnya masyarakat nelayan yang ada di Belitung, ini namanya apa dan seperti apa sih Bang biasanya prakteknya ini? Kebanyakan di pesisir barat sama selatan Belitung
mereka memiliki siro. Siro ini sudah sistem turun-temurun, cara kerjanya seperti bubuk. Jadi sebenarnya kerja-kerja cerdas yang adaptif dari masyarakat nelayan. Betul. Siro adalah pengingat bagi kita semua bahwa mengambil dari alam ada takarannya Oh, kalau ini tuh 2 tahun. dan memberi ruang bagi keberlanjutan adalah sebuah keharusan. Kayak gini nggak perlu diangkat sih sebenarnya, cuman tambah-tambah lubang-lubang. Hai, ya kali ini kita masih akan melanjutkan petualangan kita ya di Pulau Lebong, dan kita akan mengeksplorasi keindahan lautnya, dan saya juga udah nggak sabar banget nih, kita bakalan kaya dan juga menggunakan standing paddle ya untuk menyusuri hutan bakau yang nggak jauh ya lokasinya dari Lebong Island. Yuk kita jalan. Thank you Bang Jeff. Ya, kali ini kita akan mengunjungi kawasan mangrove yang ada di sekitar Pulau Libong. Karena keasrian dan keindahan hutannya, kawasan mangrove ini menjadi spot favorit wisatawan untuk bermain stand-up paddle dan kayak. Hai, kali ini saya ditemenin sama Kira. Kira adalah duta wisata di Kabupaten Belitung, benar ya? Yes, benar sekali. Kabupaten Belitung tahun 2024. Kalau di sini sebutannya apa, Kira? Dayang Belitung. Dayang Belitung. Ya. Nah, jadi kita udah di lokasi mangrove-nya dan kita bakal seru-seruan sama Kira. Di sini ada stand up paddle juga yang udah disiapin dan juga kayaking. Yes. Kayaknya memang tenang banget di sini ya. Chill banget. Ini cocok buat kalian yang mau healing, Nah, oke? kalau gitu kita langsung Let's persiap. go. Ya. Wah, bermain paddle dan kayak di sini, ini sangat mengesankan sekali pemirsa. Lautnya dangkal, ombaknya juga cukup tenang. Ya, pemirsa, kita mau coba lanjut lagi masuk ke dalam areal mangrove-nya ya. Katanya ini juga jadi salah satu spot yang paling favorit kalau orang-orang datang ke Lebong, bener? Bener banget. Itu tuh indah banget, air lautnya biru sempurna, Mhm. belum lagi jernih. Wah, Spot estetik buat foto-foto. langsung kita ke sana? Langsung. Let's go. Ya, pemirsa, seru sekali. Jadi emang sebagus itu ya, Kirana? Iya loh. Kita tuh ngelihat di kawasan mangrove yang di tengah-tengahnya itu ada space buat kita masuk ya. Dan bahkan itu biasanya kalau airnya lagi agak tinggi, itu naik perahu mesin juga bisa masuk ya harusnya. Bisa banget. Jadi kalian nggak perlu capek-capek. Kalau emang takut berenang, bisa naik kapal aja. Ya, atau sebenarnya bisa jalan kaki juga sih, nggak pakai gini. bisa. Bisa berenang. Pokoknya ini pengalaman yang seru kalau Anda datang ke Lebong, Anda harus cobain experience ya ngelihat view mangrove dengan kayak ataupun juga stand up paddle kayak kita. Benar ya? Kita lanjut kemana lagi Kirana? Pulau Pasir. Ya, let's go. Dari hutan mangrove, kita lanjut ke ikon berikutnya, yaitu Pulau Pasir Bintang Laut. Ini destinasi kita selanjutnya ya. Yes. Kirana, gimana? Kalau kesini Kirana udah pernah dong? Kalau pulau ini belum. Oh, belum. Belum. Kalau ini kan pulau pasir khusus dari Libong loh, guys. Ya. Jadi kalau ini Pulau Pasir namanya Pulau Pasir Bintang Laut ya. Iya. Jadi kalau itu dari atas tuh katanya kayak bintang laut gitu ya. Ya, seperti yang Anda lihat, pulau ini hanya ada pasir, tanpa pepohonan, tanpa bangunan besar. Jadi ini pantai pasir yang cukup ikonik di sini. Jadi kalau Anda wisata ke Lebong, Anda juga udah bisa nikmatin main di sini. Dan ada satu yang benar-benar jadi ikon di sini, yaitu bintang laut merahnya ya.
Biasanya kalau kita beruntung, kita bisa lihat langsung dia ada di pinggiran pasir ini. Tapi kayak ini dari tadi belum ada kelihatan. Ya, jadi ini dia ya. Ini ikon pantai pasir bintang laut merah. Kali ini kita kembali menyeberang dari Libong menuju Tanjung Pandan untuk menemui Agus Pahlevi. Hai, ini kita sekarang sedang ada di Tanjung Pandan, ya, tepatnya di sebuah perkebunan organik. Kalau Bang Agus sih sebutnya ini perkebunan gastronomik, ya. Ini tempat beliau menghabiskan banyak waktunya. Di kebun yang ia beri nama Arkana Huis, Bang Agus menciptakan ruang yang unik. Bukan sekedar kebun, tapi juga ruang bagi ide dan gagasan. Ternyata kesehariannya itu sekarang lagi sibuk di sini. Berkebun. Luar biasa, seru sekali, Bang. Saya juga diajak memetik sayuran langsung dari kebun. Kemudian merasakan hidangan khas tradisional Belitung yang dimasak dari kebun yang ia tanam sendiri ini. Nah, Berarti apapun yang mau dimakan udah tinggal petik udah dulu. tinggal petik. Oke, aku bantu deh dikit. Udah. Ini udah bisa, Bang? Bisa, boleh. Wih. Nah, jadi pemirsa di kebun Arkana Huis ini juga jadi tempat belajar ya buat anak-anak sekolah. Mereka datang ke sini dan mereka juga ngerasain langsung ya experience bagaimana tuh mereka mengkonsumsi apa yang ditanam secara langsung di sini. Aja di berbagai tempat di Belitung sekarang sudah mulai ada. Jadi di sini. Ya. Wih, ini langsung dikasih hidangan. Ya. Ini apaan? Ah, ini timun dari kebun tadi. Ini makanan sehat-sehat Kacang semua. panjang. Ini yang dipanen benar tadi ya, Bang? Iya. Oke. Ini Dicobain. apa? Pisang goreng. Jadi semua tuh dibuat di sini juga. Silakan Mas, cobain Mas. Ini kita harus makan di sini. Iya, cobain. Wajib makan ya? Wajib. Oke. Jadi kebetulan kalau di sini tuh pemirsa karena emang apa yang ditanam, Bang Agus tuh juga makanannya juga vegetarian nih, kebanyakan nih. Iya Bang ya? Makan sayur setiap Makan hari. sayur setiap hari ya. Ini diapain Bang? Kacang panjangnya? Tumis. Ini tuh ditumis ya. Makan di kebun seperti ini dengan bahan-bahan segar yang baru saja dipetik adalah kenikmatan yang tiada duanya. Dari laut ke kebun, dari siro ke gangan hangat di dapur sederhana, episode ini memperlihatkan satu gambaran utuh bahwa pariwisata bisa tumbuh dari akar lokal, dari tanah sendiri, dan dari tangan sendiri. Dan hari ini, saya pulang dengan sebuah pemahaman baru, bahwa pariwisata terbaik adalah yang mampu memuliakan alam dan menghargai kearifan yang ada di dalamnya. Pemirsa, kita cobain makanan khasnya Belitung ya. Gangan dengan sayur-sayurannya dan makannya langsung di kebunnya. Sebuah harmoni sempurna antara manusia, rasa, dan semesta yang akan selalu membekas dalam ingatan.